Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah, selamat datang dalam sebuah perjalanan batin yang mendalam. Perjalanan menuju fana fillah, lenyapnya aku dalam lautan cahayanya. Di sini, kita tidak hanya mendengar kata-kata, tetapi kita diajak untuk menyelami keheningan, menyingkap tabir rahasia, dan merasakan bagaimana ego yang rapuh sirna dalam kehendak yang maha abadi. Setiap detik narasi ini bukanlah sekadar suara, melainkan undangan untuk menatap ke dalam diri, mencari cahaya yang selama ini tersembunyi di balik bayangan. Dengarkan dengan hati, bukan hanya telinga. Rasakan dengan jiwa, bukan sekadar akal. Sebab hanya dengan hati yang jernih, kita bisa menyentuh makna terdalam dari perjalanan spiritual ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengajak Anda semua untuk menekan tombol like dan tuliskan komentar di bawah tentang apa yang Anda rasakan saat mendengar narasi ini. Karena setiap jejak yang Anda tinggalkan bisa menjadi cahaya yang menerangi sahabat-sahabat lain dalam perjalanan ruhani mereka. Mari kita sama-sama saling menguatkan, saling mendoakan, dan saling berbagi cahaya. Mari kita mulai perjalanan ini. Bab 1. Gerbang sunyi yang menelan nama. Ada satu jalan dalam kehidupan ini yang tidak semua orang berani menapakinya. Jalan yang sunyi, jalan yang seakan menelan segala nama, gelar, dan identitas yang selama ini kita banggakan. Jalan itu disebut fana, sebuah keadaan di mana aku berhenti bersuara, berhenti mengklaim, dan berhenti menuntut. Di titik itu, manusia tidak lagi sibuk menanyakan siapa dirinya, melainkan menyadari bahwa ia hanyalah bayangan yang menunggu cahaya. Fana bukan sekadar kehilangan, tetapi sebuah pengembalian, sebuah pelepasan halus yang membawa kita pada inti keberadaan. Bahwa yang sejati hanyalah dia, dan selainnya hanyalah cermin rapuh yang sewaktu-waktu bisa pecah. Bayangkan ketika engkau berdiri di tepi padang pasir luas. Angin bertiup kencang, membawa serta debu yang menutupi jejak langkahmu. Segala nama, segala pencapaian, segala kisah hidupmu terasa tak berarti di hadapan hamparan sunyi itu. Lalu engkau mendengar suara batin yang lembut berbisik, "Lepaskanlah, sebab semakin kau genggam, semakin berat perjalananmu." Saat itu engkau sadar, satu-satunya cara untuk sampai pada oasis sejati adalah dengan menanggalkan beban yang melekat pada dirimu. Itulah permulaan fana, sebuah keberanian untuk berjalan tanpa membawa apapun selain jiwa yang kosong. Namun, mengosongkan diri bukanlah hal yang mudah. Ego menjerit, rasa kepemilikan meronta, dan perasaan sebagai pusat dunia menolak untuk runtuh. Apakah aku akan lenyap? Apakah aku tidak akan ada lagi? Tanya hati yang diliputi ketakutan. Tetapi rahasia fana justru ada di sana. Engkau tidak musnah tanpa arah, engkau hanya dilebur agar dapat kembali menyatu dengan sang sumber. Seperti tetes air yang kembali ke samudera, ia tidak hilang, tetapi justru menemukan keluasan yang tak terbatas. Inilah keheningan yang menakutkan, sekaligus membebaskan, sebuah lenyap yang justru mengantarkan pada kehadiran paling sejati. Para arif billah selalu mengingatkan, apa yang kita sebut aku hanyalah pinjaman. Napas yang keluar masuk bukan hasil kendali kita. Detak jantung yang bekerja tanpa henti bukan milik kita. Bahkan jalan hidup yang kita sebut keputusan pun seringkali hanyalah skenario yang digerakkan oleh kekuatan yang lebih tinggi. Maka, mengapa masih merasa memiliki? Mengapa masih berpikir bahwa kita adalah penguasa atas diri kita? Fana menyingkap tabir itu, menelanjangi ego yang rapuh, dan memperlihatkan bahwa di balik semua gerakan kecil kehidupan, hanya ada satu kehendak yang bekerja, kehendak Allah. Dan ketika engkau berani memasuki gerbang fana, engkau akan menemukan sesuatu yang tak pernah dibayangkan. Engkau berhenti menolak, berhenti membandingkan, berhenti menuntut dunia agar berjalan sesuai kehendakmu. Yang tersisa hanyalah aliran takdir yang begitu lembut, membawa jiwamu menyatu dalam samudera ilahi. Pada saat itulah, segala kesedihan tidak lagi mengguncangmu, segala kehilangan tidak lagi memutuskanmu, dan segala cinta tidak lagi membuatmu bergantung. Karena engkau telah lenyap dalamnya, dan ketika aku hilang, yang tinggal hanyalah dia.
Inilah awal dari fana filah, lenyapnya aku dalam Dia. Bab 2, lenyapnya cermin ego. Ketika seorang hamba mulai merasakan fana, sesuatu yang paling keras di dalam dirinya mulai retak, yaitu ego. Ego adalah cermin yang selalu menampilkan bayangan diri, seolah-olah kitalah pusat semesta, kitalah pengendali, kitalah yang menentukan arah hidup ini. Selama ego masih bercermin pada dirinya sendiri, cahaya kebenaran tak akan pernah terlihat. Tetapi ketika ego itu pecah, saat itulah muncul kilauan cahaya yang sebelumnya terhalang. Fana adalah momen ketika cermin palsu itu hancur, dan yang tersisa hanyalah pantulan sejati dari Sang Maha Cahaya. Nah, tidak lagi terikat pada rasa memiliki. Ia tidak lagi berkata, "Ini hasil usahaku, ini pencapaianku, ini milikku." Ia memandang semua yang ada hanyalah titipan yang sedang singgah. Bahkan amalnya sendiri tidak ia klaim, sebab ia tahu tangan yang berbuat hanyalah sarana, sementara kekuatan yang menggerakkan berasal dari Allah. Ia seperti alat musik yang tidak berhak mengaku sebagai pemilik melodi. Yang memainkan adalah sang maestro, dan ketika alat itu tunduk sepenuhnya, lahirlah harmoni yang indah. Inilah rahasia lenyapnya ego, sebuah kebebasan dari keterikatan palsu. Namun jangan salah memahami fana sebagai kehancuran tanpa arah. Seseorang yang memasuki fana justru hidup dengan kesadaran yang lebih jernih daripada sebelumnya. Ia masih berjalan di bumi, ia masih bekerja, ia masih berbicara, tetapi hatinya tidak lagi berkata, "Aku yang melakukan." Segala yang ia lakukan mengalir tanpa beban klaim, tanpa tuntutan balas, tanpa haus akan pengakuan. Ia ada, tetapi tanpa merasa sebagai pemilik keberadaan. Ia hidup, tetapi tidak lagi menuntut kehidupan berjalan sesuai kehendaknya. Inilah lenyap yang sejatinya menghadirkan makna paling utuh. Banyak orang takut pada fana karena mereka menyangka diri akan musnah sepenuhnya. Padahal yang musnah hanyalah topeng, bukan inti keberadaan. Yang hilang hanyalah suara ego yang bising, bukan ruh yang sejati. Ruh justru menjadi lebih terang, lebih lapang, lebih merdeka ketika terlepas dari jerat ego. Seperti langit yang kembali tampak biru setelah kabut tebal menghilang, begitu pula jiwa menjadi jernih ketika cermin ego hancur. Inilah kebangkitan yang lahir dari kehancuran, kehidupan yang lahir dari kematian ego. Pada akhirnya, fana bukan sekadar jalan menuju lenyap, tetapi juga jalan menuju kekal. Karena setelah cermin ego hilang, yang tersisa hanyalah pantulan wajah Allah. Ia tidak lagi berkata, "Aku yang berbuat," melainkan Allah yang memperbuat. Ia tidak lagi berkata, "Aku yang memiliki," melainkan semua adalah miliknya. Dan dalam lenyapnya cermin ego, seseorang menemukan ketenangan yang tak bisa dirusak oleh apapun. Inilah rahasia fana fillah, bukan kehampaan, melainkan kelapangan tanpa batas, ketika yang tinggal hanyalah Dia yang Maha Ada. Bab 3, Samudra Sunyi Tanpa Tepi. Ketika ego mulai sirna, jiwa seakan dilemparkan ke dalam samudra sunyi tanpa tepi. Di sana tidak ada lagi suara "aku" yang biasa berteriak menuntut pengakuan. Tidak ada lagi gelombang pikiran yang berselisih satu sama lain. Yang ada hanyalah ketenangan luas yang tak bisa dijelaskan. Dalam samudra itu, manusia merasa kecil, bahkan begitu kecil hingga ia tak mampu lagi menyebut dirinya sesuatu. Namun anehnya, dalam keterhancuran itu justru muncul rasa lapang, seolah-olah segala beban yang dulu menindih telah terangkat begitu saja. Sunyi yang awalnya menakutkan berubah menjadi pelukan yang menenangkan. Bayangkan tetes air yang jatuh ke laut. Ia tidak lagi bisa berkata, "Aku adalah tetes yang terpisah." Begitu bersatu, ia kehilangan identitasnya, tetapi bukan berarti ia musnah. Justru dengan bersatu, ia menemukan keluasan yang tidak pernah dirasakannya sebelumnya. Itulah gambaran fana. Ketika aku lenyap, kita tidak hilang, kita hanya kembali menyatu dalam lautan ilahi. Dalam samudra itu, tidak ada ruang untuk kesombongan, tidak ada tempat bagi perbandingan, yang ada hanyalah keheningan yang suci. Dan siapapun yang merasakannya akan mengerti betapa sempitnya hidup ketika masih menggenggam ego. Tetapi perjalanan menuju samudra sunyi tidak selalu mulus. Ada badai keraguan yang datang, ada ombak ketakutan yang menghantam.
Ego yang sedang runtuh seringkali berusaha bangkit kembali, berteriak, "Jangan hilangkan aku ini penting, tanpaku engkau tidak berarti." Inilah saat paling berat, ketika jiwa diuji, apakah ia akan kembali kepada dirinya yang sempit, ataukah ia berani melangkah lebih jauh, membiarkan dirinya tenggelam dalam lautan yang lebih besar? Hanya mereka yang rela melepaskan genggamanlah yang akan sampai pada kedalaman Ana. Ketika akhirnya jiwa berani menyerahkan dirinya pada samudera itu, sebuah perubahan halus terjadi. Kehidupan yang dulu terasa penuh pertarungan kini menjadi arus yang mengalir dengan lembut. Ia tidak lagi menentang arah, tidak lagi melawan ombak, melainkan mengikuti arus yang membawanya ke tujuan. Dan disitulah manusia merasakan bahwa ia tidak pernah sendirian. Ia hanyalah bagian dari arus ilahi yang luas. Dan selama ini yang membuatnya lelah hanyalah upaya melawan aliran itu. Kini dengan menyerah pada samudra, ia menemukan kedamaian yang tak pernah bisa dicapai dengan genggaman ego. Pada titik ini seseorang mulai memahami bahwa fana bukanlah kematian, melainkan kehidupan yang lebih sejati. Ia tidak lagi terpenjara oleh keinginan kecil yang sering menyakitkan. Ia tidak lagi diikat oleh ambisi yang melelahkan. Ia tidak lagi dipenjara oleh rasa takut kehilangan. Dalam fana, ia hidup dengan cara yang berbeda, lebih ringan, lebih lapang, lebih bebas. Ia hidup dalam samudera sunyi yang tidak pernah berakhir, samudera yang hanya menyimpan satu nama, satu wujud, satu keberadaan, Allah. Dan ketika ia tenggelam di dalamnya, yang tersisa hanyalah Dia. Bab 4. Api yang membakar segala kepalsuan. Dalam perjalanan fana, ada saat di mana jiwa seolah dilemparkan ke dalam api. Api itu bukan api dunia, melainkan api ilahi yang membakar segala kepalsuan yang melekat pada diri. Api ini tidak menyakiti ruh, justru ia membersihkan, menyingkirkan lapisan demi lapisan topeng yang selama ini dikenakan manusia. Gelar, kebanggaan, luka, dendam, semua terbakar tanpa sisa. Yang tersisa hanyalah inti yang murni, jiwa telanjang yang tidak lagi punya apapun untuk disembunyikan. Inilah proses yang sering ditakuti manusia, sebab setiap kepalsuan yang dicintai ego harus rela hangus di dalamnya. Bayangkan sebuah lilin kecil yang berdiri di tengah malam. Ia merasa bangga karena mampu menerangi sedikit ruang di sekitarnya. Tetapi ketika matahari terbit, cahaya lilin itu tak ada artinya. Maka ia pun meleleh, memberi dirinya untuk lenyap agar cahaya yang lebih agung bisa hadir. Begitu pula manusia, ego adalah lilin kecil, sementara Allah adalah matahari yang tak tertandingi. Fana adalah saat di mana lilin itu rela meleleh, membiarkan cahaya besar memenuhi seluruh ruang tanpa hambatan. Dan ketika lilin itu habis, ia tidak hilang sia-sia, justru ia menyatu dengan terang yang lebih besar. Api fana juga membakar keinginan-keinginan kecil yang sering menyesatkan. Manusia terbiasa meminta agar hidup sesuai keinginannya. Ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dimuliakan. Tetapi dalam fana, semua itu terbakar habis. Jiwa tidak lagi haus pada pengakuan, tidak lagi terikat pada sanjungan. Ia menjadi jernih seperti kaca bening yang tidak menahan cahaya. Disitulah letak kebebasan sejati. Ketika tidak ada lagi ketergantungan pada dunia. Hanya ada satu ketergantungan yang tersisa, yaitu ketergantungan kepada Allah. Dan ketergantungan itu bukan kelemahan, melainkan kekuatan. Namun api fana bukanlah kehancuran yang membutakan. Ia justru melahirkan mata batin yang lebih tajam. Ketika semua kepalsuan terbakar, yang tampak adalah kebenaran yang tak bisa ditutupi. Mata yang dulunya sibuk menilai manusia kini mulai melihat dengan pandangan kasih. Hati yang dulunya sempit oleh iri kini melebar dengan kelapangan. Dan langkah yang dulunya dibimbing oleh ambisi kini diarahkan oleh kebijaksanaan. Api fana membuat jiwa mengerti bahwa keindahan hidup bukan terletak pada memiliki, tetapi pada rela melepaskan. Akhirnya fana memperlihatkan rahasia yang menakjubkan, bahwa ketika aku terbakar, yang lahir bukanlah kehampaan, melainkan kelahiran baru. Seperti besi yang dimasukkan ke dalam api, ia menjadi merah membara, kehilangan bentuk lamanya, tetapi justru semakin bercahaya. Begitu pula jiwa yang fana, ia kehilangan wajah lamanya,
tetapi kini bersinar dengan wajah ilahi. Dan pada titik itu, hamba menyadari bahwa ia tidak pernah benar-benar ada sebagai pusat. Yang ada hanyalah Allah, dan dirinya hanyalah pantulan yang kini telah kembali kepada sumber cahayanya. Bab 5. Keheningan yang membisikkan rahasia. Setelah api fana membakar segala kepalsuan, yang tersisa hanyalah keheningan. Bukan keheningan yang kosong, melainkan keheningan yang penuh bisikan rahasia. Di dalam diam itu, jiwa mendengar suara yang tidak berasal dari telinga, melainkan dari kedalaman hatinya sendiri. Suara itu tidak berteriak, tidak memaksa, melainkan berbisik lembut, seakan berkata, "Engkau bukan siapa-siapa, dan dalam ketidakadaanmu itulah engkau akan menemukanku." Inilah keheningan fana, keheningan yang tidak sekadar sunyi, tetapi sunyi yang menyingkap tabir, memperlihatkan keindahan yang tidak bisa digapai oleh kata-kata. Bayangkan engkau berdiri di tengah hutan lebat, tidak ada suara manusia, tidak ada hiruk-pikuk dunia. Yang terdengar hanya desir angin, bisikan daun, dan nyanyian alam yang sunyi. Pada saat itu, hatimu terasa lebih jernih, seakan-akan engkau bisa mendengar sesuatu yang biasanya tertutup oleh kebisingan. Begitulah jiwa dalam fana. Ia mendengar apa yang tidak didengar telinga. Ia melihat apa yang tidak ditangkap mata. Dia menjadi guru, sunyi menjadi kitab, dan setiap detak menjadi ayat yang mengajarkan tentang keberadaan Allah yang begitu dekat. Keheningan fana juga menyingkap betapa rapuhnya dunia yang selama ini kita anggap kuat. Kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan manusia terdengar begitu bising saat kita masih terikat padanya. Tetapi dalam fana, semua itu hanya terdengar seperti riak kecil yang sebentar menghilang di lautan luas. Dan di tengah lautan itu, jiwa belajar untuk tidak lagi mencari pegangan pada sesuatu yang fana. Ia tidak lagi berlari mengejar dunia, sebab ia telah menemukan diam yang menenangkan, diam yang tidak pernah mengecewakan, diam yang selalu memeluk tanpa syarat. Namun, keheningan fana bukan berarti mati rasa. Justru di dalam diam itu, cinta menjadi lebih hidup, kasih sayang menjadi lebih luas, dan kepedulian menjadi lebih dalam. Jiwa yang fana tidak lagi bicara banyak, tetapi setiap tindakannya menjadi doa, setiap tatapannya menjadi pengingat, setiap kehadirannya menjadi obat bagi yang gundah. Ia tidak lagi berbicara dengan kata, tetapi dengan getaran. Ia tidak lagi mengajar dengan kalimat, tetapi dengan keheningan yang memancar dari wajahnya. Inilah bahasa para arif, bahasa yang tidak terucap, tetapi mampu menyentuh hati yang paling dalam. Pada akhirnya, keheningan fana adalah rahmat. Di sana jiwa merasakan kelembutan Allah yang tidak bisa dijelaskan. Ia merasakan dirinya dibelai oleh keheningan itu, seolah-olah Allah sedang berkata, "Engkau tidak perlu berteriak untuk sampai kepadaku, cukup diam dan aku akan mendekat kepadamu." Dan ketika jiwa benar-benar tenggelam dalam keheningan itu, ia menyadari bahwa lenyapnya aku bukanlah kehilangan, melainkan pertemuan. Pertemuan dengan sang kekasih yang selama ini ia cari, yang ternyata bersemayam dalam diam hatinya sendiri. Bab 6. Cahaya yang menelan gelap. Ketika jiwa tenggelam dalam keheningan fana, sesuatu yang lebih agung mulai tampak, cahaya. Bukan cahaya yang bisa ditangkap oleh mata biasa, melainkan cahaya batin yang menyinari dari dalam. Cahaya itu lembut namun kuat, halus namun meliputi segalanya. Ia masuk ke celah-celah gelap yang selama ini dihuni ego, lalu menelannya tanpa sisa. Gelap yang dulu tampak menakutkan ternyata tidak pernah memiliki kekuatan. Ia hanya lenyap ketika cahaya datang. Dan di titik itulah hamba merasakan bahwa segala bentuk kegelapan dalam dirinya tidak lain hanyalah bayangan, sementara yang nyata hanyalah terang ilahi. Bayangkan sebuah ruangan yang tertutup rapat tanpa jendela. Bertahun-tahun engkau hidup di dalamnya, mengira bahwa gelap adalah kenyataan yang abadi. Tetapi begitu satu celah terbuka dan cahaya masuk, seluruh ruangan berubah. Gelap yang selama ini menekan lenyap begitu saja, dan engkau pun terheran. Mengapa aku begitu lama terikat pada kegelapan yang sebenarnya tidak pernah nyata? Begitulah fana. Ketika cahaya Allah menembus hati, segala rasa takut, resah, dan murka sirna begitu saja. Jiwa yang tadinya terpenjara kini bebas sebab yang tinggal hanyalah terang.
Cahaya fana bukan sekadar pencerahan intelektual. Ia bukan sekadar pengetahuan yang bisa dihafal, melainkan pengalaman yang menggetarkan jiwa. Ia membuat manusia menangis tanpa sebab, bergetar tanpa alasan, bahkan tersenyum dalam kesendirian. Sebab cahaya itu berbicara langsung ke hati, menyingkap rahasia yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Cahaya itu berkata, "Engkau tidak pernah sendirian, engkau selalu bersamaku, meski engkau sering lupa." Dan hamba yang merasakan cahaya itu tak lagi membutuhkan bukti, sebab ia telah menyaksikan sendiri kenyataan yang tak terbantahkan. Namun tidak semua orang berani menerima cahaya fana. Ada yang justru takut, sebab cahaya itu menuntut mereka untuk meninggalkan gelap yang selama ini mereka cintai. Gelap berupa ambisi, gelap berupa nafsu, gelap berupa keterikatan pada dunia. Semua itu terasa nyaman, meski sebenarnya menyakitkan. Tetapi fana memaksa jiwa untuk melepaskan semua itu agar cahaya bisa berkuasa sepenuhnya. Dan bagi mereka yang berani melepas, hidup mereka tak lagi sama. Mereka menjadi lentera, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi orang lain yang masih berjalan dalam gelap. Pada akhirnya, cahaya fana menelan bukan hanya gelap dalam diri, tetapi juga batas-batas antara hamba dengan Tuhannya. Di titik itu, tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi aku yang berdiri terpisah. Yang tersisa hanyalah penyatuan yang halus, kebersamaan yang tidak membutuhkan kata, kehadiran yang tidak bisa diuraikan. Hamba tidak lagi merasa dirinya ada di samping Allah, melainkan merasa dirinya hanyalah bayangan dari cahayanya. Dan ketika ia benar-benar lenyap, ia hanya bisa berbisik dalam diam, yang ada hanyalah engkau. Bab 7. Gelombang cinta yang membanjiri jiwa. Setelah cahaya fana menelan segala gelap, jiwa tidak lagi merasa hampa. Justru dari keheningan itu lahir sesuatu yang lebih besar, cinta. Bukan cinta yang menuntut balas, bukan cinta yang terikat pada rupa atau kata, melainkan cinta yang mengalir deras tanpa arah dan tanpa alasan. Ia datang begitu saja, memenuhi dada dengan kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Cinta ini bukan berasal dari manusia, melainkan dari Allah, yang tiba-tiba membuka rahasianya kepada jiwa yang telah rela lenyap. Ia adalah gelombang yang membanjiri, meruntuhkan segala benteng yang tersisa, hingga hamba hanya bisa terisak dalam kebisuan. Bayangkan sebuah sungai yang selama ini terhalang oleh bendungan. Airnya menekan, menunggu celah, mencari jalan keluar. Lalu suatu hari bendungan itu runtuh, dan air pun meluap deras, membasuh semua yang ada di hadapannya. Begitulah cinta ilahi ketika ego hancur. Selama ini cinta itu selalu ada, tetapi tertutup oleh tembok keangkuhan. Begitu tembok itu roboh, cinta yang meluap tak bisa lagi terbendung. Ia membasuh hati, membersihkan luka, melembutkan jiwa, hingga hamba merasakan bahwa seluruh semesta ini hanyalah tarian cinta yang diputar olehnya. Gelombang cinta fana membuat hamba tidak lagi mampu memandang dunia dengan cara lama. Ia tidak lagi melihat manusia sebagai lawan atau pesaing, melainkan sebagai sesama penumpang dalam perahu yang sama. Ia tidak lagi menilai siapa tinggi, siapa rendah, sebab semuanya hanyalah ciptaan Allah yang sedang menempuh jalan masing-masing. Bahkan pada musuh sekalipun, hatinya mampu memancarkan doa, sebab ia tahu kebencian hanyalah kabut tipis yang menutupi wajah cinta ilahi. Jiwa yang fana tidak lagi memiliki ruang untuk dendam karena hatinya sudah dipenuhi oleh samudera kasih. Tetapi gelombang cinta ini juga menguji. Tidak semua hamba mampu menahan derasnya arus. Ada yang tenggelam dalam ekstasi, ada yang kehilangan keseimbangan. Namun bagi mereka yang dijaga Allah, cinta fana justru menjadi kekuatan yang menuntun. Ia tidak membuat lupa diri, justru ia menegakkan diri dalam kesadaran yang lebih dalam. Ia membuat hamba mencintai Allah dengan segala yang ada pada dirinya, sekaligus mencintai makhluk karena Allah. Cinta ini tidak membutakan, melainkan membuka mata batin agar melihat keindahannya di setiap tempat. Pada akhirnya, fana bukan hanya soal lenyapnya ego, tetapi juga soal lahirnya cinta yang sejati. Sebab dalam lenyapnya aku, yang muncul adalah engkau. Dalam hilangnya kepemilikan, yang hadir adalah kepenuhan. Dan cinta inilah yang menjadi bukti bahwa fana bukan akhir dari perjalanan, melainkan pintu menuju kebersatuan yang lebih agung.
Jiwa yang fana tenggelam dalam gelombang kasih tanpa tepi, dan dari sana ia berbisik dengan air mata yang jatuh. Aku bukan apa-apa, engkau adalah segalanya. Bab 8. Sirnanya jarak, lenyapnya dua. Dalam fana, gelombang cinta ilahi membawa jiwa pada kesadaran yang semakin halus, lenyapnya jarak antara hamba dengan Tuhannya. Jika sebelumnya manusia selalu merasa ada aku yang menyembah dan ada engkau yang disembah, maka dalam fana kesadaran itu melebur. Hamba menyadari dirinya bukanlah pihak yang terpisah, melainkan hanyalah pantulan yang tidak memiliki wujud sendiri. Rasa dua perlahan sirna, dan yang tersisa hanyalah kesatuan. Bukan berarti hamba menjadi Tuhan, tetapi ia menyadari bahwa dirinya hanyalah cermin yang selama ini memantulkan cahayanya. Bayangkan sebuah gelombang kecil di lautan. Ia bergulung, berdesir, lalu berkata, "Aku berbeda dari laut, aku memiliki bentukku sendiri." Tetapi ketika angin berhenti, gelombang itu tenang dan menyatu kembali dalam lautan. Kehilangan bentuknya tanpa pernah benar-benar hilang. Begitulah hamba dalam fana. Selama masih ada ego, ia merasa dirinya terpisah. Tetapi ketika ego lenyap, ia menyadari dirinya hanyalah bagian dari samudra ilahi. Ia bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Ia hanyalah air yang selalu bergantung pada laut tempatnya. Berasal sirnanya jarak ini melahirkan ketenangan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Tidak ada lagi rasa kesepian sebab tidak ada lagi keterpisahan. Tidak ada lagi rasa kehilangan sebab apapun yang hilang hanyalah ilusi. Hamba tidak lagi merasa dirinya harus berlari mengejar Tuhan. Sebab ia sadar Tuhan tidak pernah jauh. Yang ada hanyalah tabir ego yang selama ini membuatnya buta. Begitu tabir itu runtuh, hamba menangis, menyadari bahwa Allah selalu dekat, lebih dekat daripada urat lehernya sendiri. Namun penyatuan fana bukanlah ekstasi yang membutakan. Justru dari lenyapnya jarak itu, lahir kesadaran yang lebih dalam. Hamba tidak lagi hidup untuk dirinya, melainkan hidup sebagai saluran kehendak Allah. Ia masih makan, minum, berjalan, berbicara, tetapi semua dilakukan tanpa rasa kepemilikan. Ia adalah cermin yang membiarkan cahaya memantul. Ia adalah pena yang membiarkan tinta menulis. Ia adalah instrumen yang membiarkan musik dimainkan. Dan karena ia lenyap, maka Allah yang tampil melalui dirinya. Pada akhirnya, fana mengajarkan rahasia terbesar, bahwa yang kita sebut aku hanyalah bayangan, dan bayangan tidak pernah punya wujud sejati. Yang sejati hanyalah cahaya. Dan ketika bayangan itu sirna, yang tersisa hanyalah satu keberadaan, Allah. Hamba pun hanya mampu berbisik dalam kerendahan hati, "Aku tidak ada, engkau sajalah yang ada. Aku hanyalah debu yang menari dalam sinarmu." Inilah fana fillah, lenyapnya aku, sirnanya dua, hingga yang tinggal hanyalah dia. Bab 9, Hening di Ambang Baka. Ketika rasa dua lenyap dan hamba larut dalam samudra fana, ia mulai merasakan sesuatu yang lebih halus. Baka. Jika fana adalah lenyapnya aku dalam dia, maka baka adalah keberadaan yang kekal bersama dia. Pada ambang pintu baka, jiwa berdiri dalam keheningan yang sangat dalam. Tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi penolakan. Semua jawaban telah larut dalam satu kenyataan, bahwa Allah adalah segalanya dan tiada yang lain selain Dia. Dalam hening ini, hamba tidak lagi merasa mencari, sebab yang ia cari ternyata selalu ada di dalam dirinya. Bayangkan malam yang pekat tanpa cahaya. Hamba berjalan tersandung dalam gelap, mencari-cari obor untuk menerangi jalannya. Lalu tiba-tiba matahari terbit. Segala pencarian berhenti, sebab terang itu telah menelan seluruh gelap. Begitu pula jiwa yang fana. Selama ini ia mencari Tuhan di luar dirinya, mengejarnya dalam bentuk, nama, dan kata-kata. Tetapi ketika fana benar-benar sempurna, ia menyadari bahwa Allah tidak pernah jauh. Allah adalah cahaya yang selalu menyinari, hanya saja selama ini pandangan terhalang oleh bayangan ego. Dan kini, semua bayangan itu telah sirna. Hening di ambang baka membawa kebahagiaan yang tidak bisa dibandingkan dengan kesenangan dunia. Ia bukan tawa, bukan pesta, bukan kegembiraan yang bergantung pada sesuatu. Ia adalah ketenangan yang dalam,
sebuah kebahagiaan murni yang hadir tanpa syarat. Jiwa yang sampai di sini tidak lagi resah pada masa lalu, tidak lagi takut pada masa depan. Ia hidup dalam kekekalan saat ini, dalam kehadiran Allah yang abadi. Setiap tarikan napas menjadi zikir, setiap detak jantung menjadi pujian, setiap tatapan menjadi penyaksian. Namun sampai di ambang baka bukan berarti perjalanan berakhir. Justru disinilah awal kehidupan sejati dimulai. Hamba yang fana kini dibangkitkan kembali dalam kesadaran baru. Ia tidak lagi hidup untuk dirinya, melainkan hidup sebagai manifestasi cinta Allah di muka bumi. Ia menjadi mata air bagi yang haus, menjadi teduh bagi yang letih, menjadi cahaya bagi yang tersesat. Ia hidup dalam dunia, tetapi tidak lagi dimiliki dunia. Ia hadir, tetapi kehadirannya adalah pantulan dari wujud yang maha hadir. Pada akhirnya, hening di ambang baka hanyalah pengantar menuju penyatuan yang lebih agung. Di titik itu, hamba tidak lagi bertanya siapa dirinya, sebab pertanyaan itu sudah tidak relevan. Ia hanyalah debu yang menari dalam cahaya, ia hanyalah bayangan yang telah kembali pada sumbernya. Ia tidak lagi merasa ada, tetapi justru karena itu ia hidup dengan kehidupan yang lebih nyata. Dan dalam diam itu, ia hanya mampu bersujud dalam bisikan, "Ya Allah, Engkaulah yang abadi. Aku telah lenyap dalammu, dan aku hidup hanya denganmu." Bab 10. Aku telah sirna, dia yang kekal. Pada akhirnya perjalanan fana bukanlah akhir, melainkan pintu menuju kehidupan yang lebih agung. Ego telah sirna, rasa kepemilikan telah hancur, dan jiwa kini berdiri tanpa identitas, selain sebagai hamba yang menyatu dalam kehendaknya. Di titik ini, tiada lagi bisikan aku, tiada lagi ambisi pribadi, tiada lagi rasa ingin menguasai. Semua telah dilebur dalam samudera cahaya. Yang ada hanyalah kesadaran murni bahwa Allah adalah yang maha tunggal, yang maha hidup, dan aku hanyalah pantulan kecil dari lautan keabadiannya. Fana filah adalah rahasia yang sulit dipahami dengan logika, sebab ia bukan ilmu yang dapat ditimbang, melainkan pengalaman yang hanya bisa dialami. Kata-kata tidak akan pernah cukup menggambarkan lenyapnya aku dalam dia. Ia bagaikan tetesan air yang jatuh ke samudera. Tetesan itu masih ada, tetapi ia telah kehilangan bentuknya, kehilangan namanya, kehilangan batas dirinya. Ia bukan lagi air tetes, ia telah menjadi laut itu sendiri. Begitulah hamba yang sirna dalam Allah. Ia tidak hilang, tetapi ia tidak lagi berdiri sendiri. Ia telah larut dalam kehendak yang maha abadi. Namun, jangan salah memahami fana sebagai pelarian dari dunia. Justru fana mengembalikan manusia pada dunia dengan jiwa yang lebih utuh. Hamba yang sirna tidak lagi terikat pada harta, pangkat, atau nama. Ia bekerja, ia beramal, ia mencintai, tetapi semua dilakukan tanpa pamrih. Ia menolong bukan karena ingin dipuji, ia berkorban bukan karena ingin dikenang. Semua geraknya hanyalah cermin yang memantulkan cinta Allah. Dunia tetap ia jalani, tetapi dunia tidak lagi mengikatnya. Ia hadir di tengah manusia, tetapi hatinya selalu tenggelam dalam Allah. Inilah rahasia terbesar fana, bahwa sebenarnya tidak pernah ada aku sejak awal. Aku hanyalah bayangan yang sementara, aku hanyalah fata morgana yang mudah sirna. Yang sejati hanyalah Allah. Dan ketika aku menyadari ini, aku tidak lagi takut kehilangan, tidak lagi risau dengan masa depan, tidak lagi terikat pada kesementaraan. Sebab aku telah lenyap dalam yang kekal, aku telah sirna dalam yang abadi. Dan dalam sirnaku itu, aku menemukan kehidupan yang sejati. Hidup bersama Allah, hidup dalam Allah, hidup untuk Allah. Maka biarlah aku menutup perjalanan ini dengan satu bisikan yang lahir dari kedalaman jiwa. Wahai Tuhanku, tiada lagi diriku, tiada lagi namaku, tiada lagi wujudku. Aku hanyalah debu yang menari dalam cahayamu. Engkaulah yang selalu ada, Engkaulah yang tidak pernah sirna. Fana telah membawaku pada sirna, dan sirna telah membawaku padamu. Kini aku hanyalah milikmu, selamanya dalam genggamanmu, selamanya dalam keabadianmu. Sahabat jiwa, perjalanan ini hanyalah sebuah pengingat bahwa di balik segala kesibukan dunia, ada hakikat yang lebih dalam, lenyapnya diri dalam keagungan Allah. Semoga setiap kata yang Anda dengar hari ini menjadi cahaya kecil yang menuntun langkah menuju ketenangan dan kedekatan dengannya.
Mari kita akhiri dengan doa singkat. Ya Allah, lapangkan hati kami dengan cahaya-Mu, kuatkan langkah kami di jalan-Mu, dan jadikan hidup kami penuh dengan keberkahan dan kasih sayang-Mu. Jika narasi ini menyentuh hati Anda, jangan lupa tinggalkan like dan komentar, agar cahaya ini bisa menyebar lebih luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.